Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pranania Safira dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk klik tombol suka, subscribe, dan sematkan komentar ya. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenal lebih dekat dengan teks prosedur. Mari kita belajar bersama. Pada pembelajaran teks prosedur kali ini, kita akan belajar tentang pengertian, tujuan, jenis, struktur, dan kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sejatinya teks prosedur ini sangat dekat loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Saking dekatnya, di dalam bungkus makanan cepat saji, minuman instan, bahkan di dalam bungkus deterjen pun tertulis teks prosedur. Mari kita kenali lebih dekat apa sih teks prosedur ini. Apa itu teks prosedur ya? Teks prosedur adalah teks, tulis atau lisan yang berisi instruksi atau perintah kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan atau membuat sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan, membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Oleh karena itu, teks ini bisa berbentuk rangkaian instruksi atau langkah-langkah. Selanjutnya, tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara untuk melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, ini nih jenis-jenis dari teks prosedur. Ada 3 ya. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur memainkan sesuatu. Dan yang ketiga adalah teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Kita pelajari terlebih dahulu jenis yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur ini berisi cara membuat sesuatu. Nah, di dalam membuat sesuatu ini biasanya berdasarkan kreativitas seseorang. Nah, kadar kreativitas tiap orang itu kan berbeda-beda. Oleh karenanya, kadang dengan satu teks yang sama, ada hal atau ada perbedaan dari setiap karya atau hasil akhir yang dibuat oleh tiap orang. Nah, kalau ini contohnya tentang cara membuat obat tradisional insomnia. Siapa nih di antara kalian yang sering insomnia atau susah tidur di malam hari? Nah, coba teks prosedur ini bisa diterapkan, bisa sambil dibuat. Apakah nanti obat ini mujarab dan manjur bagi kalian yang susah tidur pada malam hari? Kemudian yang kedua, ada teks prosedur memainkan sesuatu atau memainkan alat. Teks prosedur ini digunakan bertujuan untuk memandu seseorang untuk mampu memainkan sebuah alat dengan cara yang tepat. Teks ini juga berisi langkah-langkah yang urut dalam memainkan sebuah alat. Contohnya nih di dalam kalimat, nah, siapa sih di antara kalian yang tidak mengenal alat tradisional, alat musik tradisional Indonesia yang bernama angklung? Angklung ini merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, hendaknya kita ini mengetahui bahkan mungkin pintar dalam memainkan angklung. Nah, kalau belum tahu, belum pintar, ini nih ada cara-caranya bagaimana untuk memainkan angklung. Kemudian jenis yang ketiga adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Teks ini memiliki tujuan untuk memandu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan dengan tepat dan urut. Nah, langkah yang urut ini bertujuan untuk mencapai atau menunjang tercapainya tujuan dari teks prosedur tersebut.
Ini dia contoh teks prosedur melakukan sesuatu. Ada cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, tari tortor ini adalah tari tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Cara menarikannya ini cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki yang berjinjit-jinjit. Kemudian, ada langkah-langkahnya. Bagaimana sih cara melakukan gerakan tari tortor yang sangat terkenal dari Sumatera Utara itu? Nah, sampai di sini, kira-kira kalian sudah lebih kenal dan sudah lebih paham belum ya tentang teks prosedur? Kalau belum, mari kita coba lanjut untuk mempelajari materi berikutnya dari teks prosedur. Setelah tadi kalian belajar tentang pengertian, kemudian tujuan penulisan, nah, kemudian juga sudah belajar tentang jenis-jenisnya, kita akan belajar tentang struktur dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur ini ada 4, seperti pada ketika kalian belajar teks deskripsi dan narasi, teks prosedur ini juga punya bagian-bagian yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Bagian atau struktur yang pertama ada tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah, dan yang keempat ada penutup. Mari kita coba pelajari satu persatu struktur dari teks prosedur ini. Yang pertama ada tujuan. Nah, bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau yang dilakukan. Jadi, yang perlu dilakukan atau yang perlu dibuat oleh pembaca ini apa, itu dituliskan dalam tujuan. Nah, pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca terhadap produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang menarik perhatian. Nah, kalau kita ingin menarik perhatian seseorang, berarti perlu menghindari ungkapan negatif. Jadi, jangan dipatahkan semangatnya di awal. Jangan menuliskan kalimat seperti susah dilaksanakan, akan memakan waktu yang lama, itu tidak boleh atau haram hukumnya dituliskan di dalam tujuan dari teks prosedur. Untuk struktur yang kedua, ini ada bahan dan alat. Bagian ini berisi perincian bahan dan alat dengan ukuran yang akurat untuk menghasilkan produk yang baik. Jadi, kalau tadi di bagian awal sudah ada nih tujuan dari akhirnya ini kita akan melakukan apa atau hasil apa yang akan kita dapatkan. Nah, pada bagian bahan dan alat ini ada perincian. Perlu apa saja sih yang disiapkan, alat-alatnya apa saja, bahannya apa-apa saja. Nah, ini dituliskan di dalam struktur yang kedua. Kemudian, struktur yang ketiga ada langkah-langkah di dalam teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya merupakan bagian inti dari teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis, termasuk apa yang perlu diperhatikan di dalam teksnya, yang perlu diperhatikan oleh pembaca ketika ingin membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau memainkan sesuatu. Apabila nih kita membuat panduan untuk memainkan sesuatu, berikan juga aturannya bagaimana, aturan bakunya, seperti itu. Untuk struktur yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini merupakan perujukan kembali kepada hal-hal yang pokok yang telah disebutkan pada bagian-bagian sebelumnya. Penutup ini berisi kesimpulan atau komentar terhadap langkah yang ada di dalam teks prosedur itu. Bagaimana? Sudah lebih paham? Sudah lebih mengenal ya tentang teks prosedur? Nah, di subbab terakhir dalam pembelajaran ini adalah kebahasaan dari teks prosedur. Apa saja sih ciri kebahasaannya?
Di sini terdapat 5 kebahasaan. Yang pertama ada kalimat perintah, yang kedua kalimat pasif, yang ketiga kriteria atau batasan, yang keempat ada kata keterangan, dan yang terakhir ada kalimat saran atau larangan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama kalimat perintah. Kalimat perintah ini bisa juga disebut dengan kalimat imperatif. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, secara lisan, kalimat perintah atau imperatif diakhiri dengan intonasi turun. Kemudian, kalau secara penulisan, kalimat ini sering diakhiri dengan tanda seru. Dan ada partikel lah di dalam kalimatnya. Contoh, potonglah jahe merah dengan ukuran 2 cm. Di situ terdapat partikel lah di dalam kata potong. Jadi setelah kata potong ditambahkan partikel lah. Kemudian di akhir kalimat terdapat tanda seru. Nah, ini contoh dari kalimat perintah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kalimat pasif. Kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya atau subjeknya ini dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif ini biasanya diawali dengan awalan ter atau di. Ciri-cirinya ini subjeknya dikenai suatu pekerjaan, biasanya diawali dengan prefiks di atau ter. Prefiks itu awalan ya. Kemudian kalimat pasif di dalam teks prosedur digunakan jika pembicara membicarakan proses bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan. Penggunaan bentuk pasif dalam di dalam teks prosedur ini biasanya untuk memberikan saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Contohnya, kendang sebaiknya dipukul dengan lembut. Di situ merupakan kalimat pasif yang berisi saran atau peringatan agar pembaca itu dapat memainkan kendang atau memukul kendang itu dengan cara yang lembut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan urutan atau tidak sesuai dengan tujuan akhir dari teks prosedur itu. Oke, masih semangat ya? Kita akan belajar untuk kebahasan yang ketiga, ada kriteria atau batasan. Nah, di dalam teks prosedur ini kan biasanya digunakan untuk memerintah seseorang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang dituliskan. Oleh karena itu, kalimat dalam teks prosedur harus terperinci dan jelas batasannya. Kalau tidak jelas, tidak rinci, itu kadang bisa menjadi ambigu atau salah persepsi dari pembaca. Nah, contohnya di dalam teks prosedur, cara menari itu biasanya ada tulisan gerakan kaki. Tapi gerakan kaki yang seperti apa yang diminta oleh penulis ini kan ambigu atau kurang jelas kalau hanya ditulis seperti itu. Maka kita perlu kriteria atau batasan. Nah, kalimat itu kita ubah menjadi gerakan kaki sebanyak 4 kali. Berarti kita perlu melakukan gerakan kaki ini sebanyak 4 kali. Jadi lebih jelas, lebih rinci seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada kata keterangan atau adverbia. Nah, kata keterangan ini fungsinya untuk memberikan keterangan kepada kata lain, memberikan keterangan pada kata kerja atau verba, atau pada kata sifat yang disebut juga dengan adjektiva. Nah, adverbia atau kata keterangan banyak digunakan pada teks prosedur. Itu ada keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan lain sebagainya. Kita bahas terlebih dahulu dengan keterangan cara.
Nah, adverbia, keterangan cara ini digunakan untuk menambah keterangan bagaimana cara melakukan kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Di sini menggunakan kata dengan dan kata secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Maka, kata rapat setelah kata dengan ini merupakan cara yang perlu dilakukan oleh pembaca. Kemudian, talikan rapia dengan cara menyilang. Cara menyilang setelah kata dengan ini juga merupakan cara yang perlu dilakukan. Kemudian, kalimat yang ketiga, bunyikan secara serentak semua gendang. Nah, ini juga merupakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kata keterangan yang kedua adalah kata keterangan alat. Nah, kata ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Keterangan alat ini ditandai dengan kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh di dalam kalimatnya. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Nah, setelah kata dengan terdapat kata gergaji mesin. Gergaji mesin ini merupakan penanda alat yang digunakan dalam suatu kegiatan atau peristiwa. Begitu juga kata cantik pada kalimat kedua dan kalimat keempat, dan kata alat jahit tradisional yang terdapat pada kalimat ketiga. Masih berbicara tentang kata keterangan atau adverbia. Yang keempat ada keterangan tujuan. Adverbia ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, ditandai dengan kata untuk, supaya, agar. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, malam yang dimaksud di sini adalah malam yang digunakan dalam proses membatik. Jadi, malam ini sebaiknya dilelehkan dengan suhu yang tepat agar batik atau kain batik yang dihasilkan nanti tidak rusak. Begitu juga pada kalimat kedua, panaskan sebentar daun pisang di atas api supaya mudah dibentuk. Untuk kalimat kedua ini berkaitan dengan cara membuat sesuatu makanan yang menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya. Oke, keterangan yang keempat ada keterangan derajat atau kuantitas. Nah, kata keterangan ini menambahkan kuantitas atau seberapa banyak yang perlu dilakukan, yang perlu dibuat oleh pembaca. Nah, contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Berarti kain yang dicelup di dalam teks prosedur ini tidak perlu dicelup terlalu lama, jadi cukup hanya sebentar. Begitu juga pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Jadi di situ terdapat kuantitas seberapa banyak yang perlu dilakukan, seberapa lama yang perlu dilakukan oleh pembaca agar tujuan dari teks prosedur ini dapat tercapai. Untuk yang kelima ada keterangan syarat. Nah, kata keterangan ini digunakan untuk menambahkan syarat terjadinya suatu peristiwa, ditandai dengan kata jika. Contohnya di dalam kalimat, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Nah, kata jika ini sebagai penanda keterangan syarat pada teks prosedur. Begitu juga pada kalimat kedua, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Ini juga menjadi keterangan syarat. Setelah belajar dengan kata keterangan syarat, kita akan lanjut pada keterangan akibat. Nah, kata keterangan ini digunakan untuk menambah akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan.
ditandai dengan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Nah, kata kecoklatan ini adalah akibat yang harus ditimbulkan atau yang perlu dihasilkan dari penggorengan adonan. Maka, ada kata hingga sebagai perantara atau di tengah-tengah kedua hal tersebut. Begitu juga pada kalimat kedua, ulangi kegiatan sampai bahan habis. Kata sampai ini juga sebagai penanda keterangan akibat. Nah, sampailah kita pada kebahasaan yang terakhir, yaitu kalimat saran atau larangan. Teks prosedur ini kan fungsinya itu membuat langkah-langkah agar tujuan dari apa yang perlu dilakukan itu bisa tercapai dengan baik. Tentunya perlu adanya keselamatan, keamanan, agar apa yang kita inginkan itu bisa menjadi hasil yang maksimal, mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, bahasa dalam teks prosedur juga perlu menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, penggunaan kata hubung sebaiknya hindari, jangan, dan sebaliknya ini biasanya menjadi penanda dari kalimat saran atau larangan. Contohnya di dalam teks prosedur membuat sesuatu yang perlu menggunakan kompor, maka ada peringatan-peringatan agar menghindari kontak terlalu dekat dengan api, agar apa yang dilakukan oleh pembaca ini tetap memiliki keselamatan dan ada keamanan. Nah, penekanan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks itu berupa panduan sering diberikan dalam bentuk kata kerja perintah. Jadi, di dalam kata perintah atau kalimat perintah ini terdapat saran dan larangan, seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang teks prosedur. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memiliki kebermanfaatan. Nah, bila kalian menyukai video ini, jangan lupa bagikan video ini pada teman-teman terdekat kalian. Agar semakin banyak yang belajar, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang paham, dan semakin banyak pula orang-orang yang lebih mencintai bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia di kesempatan berikutnya. Oke, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian bisa mengetahui video-video baru yang akan saya sampaikan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.